Ini akan menjadi mata rantai yang betul-betul bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Jadi dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bank Indonesia. Mantap lah. Bagi para petani bawang merah di Desa Watuwungku, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, waktu 60 hari masa tanam adalah perjalanan panjang penuh dedikasi. Dalam rentang waktu itu, pertaruhan modal yang mencapai 130 juta per musim per hektar ibarat lari maraton yang tak berkesudahan. Dimulai saat sebelum tanam, para petani harus sudah merogoh kocek dalam-dalam untuk modal lahan tanam. Dilanjutkan, mereka harus membayar buruh tani untuk mempersiapkan tanah mereka agar siap tanam. Pada saat menanam pun tak jauh beda. Mereka harus kembali merogoh saku mereka untuk membeli benih bawang merah yang terbaik dengan harapan mereka akan mendapatkan hasil panen yang terbaik pula. Buruh tanam benih pun menanti untuk dibayar kala usai masa tanam. Dilanjutkan 2 hingga 3 hari setelah tanam. Biaya sewa jaring atau kelambu bawang merah pun tiba. Jika ingin super aman, mereka juga harus menyewa lampu LED yang menjadi sepaket jaring dan lampu agar bawang mereka terjaga secara maksimal. Belum berhenti di situ, sepanjang waktu pasca pemasangan jaring, setiap 2 hari sekali, petani harus membayar buruh tani untuk menyiram bawang merah mereka dari aliran sungai Manting yang jernih dan sejuk. Hari di antaranya, mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk penyemprotan pestisida. Beberapa hari sekali, para petani ini harus berkeliling di sepanjang tanaman mereka untuk memeriksa apakah ada ulat gerayak yang menyerang tanaman mereka. Momok terbesar para petani adalah hama. Pertarungan petani bawang merah versus hama ibarat pertarungan yang digelar 60 hari non-stop. Belum lagi pada saat musim penghujan, ancaman tanaman busuk karena curah hujan tinggi selalu menghantui. Ditambah ulat dan trip, sejenis penyakit yang membuat daun bawang merah tiba-tiba kering, kerap datang kala musim penghujan. Rutinitas antara menyiram bawang merah, penyemprotan pestisida, dan pemeriksaan hama menjadi agenda rutin bagi para petani. Jika tiba musim kemarau, kisaran awal bulan Juli, daerah Probolinggo secara rutin akan merasakan keringnya angin gending. Fenomena angin lokal Probolinggo ini mempunyai karakter yang panas dan kering. Angin gending berhembus mulai dari selatan hingga wilayah timur Probolinggo dengan kecepatan 17 hingga 31 km per jam. Dipicu oleh perbedaan suhu di dataran tinggi dengan dataran rendah, angin tipe Von ini biasanya bersifat merusak tanaman. Namun berbeda dengan tanaman bawang merah. Angin ini justru membantu petani bawang merah. Bagaimana tidak? Hembusan angin ini bisa membantu mengurangi serangan hama tanaman sehingga tanaman lebih minim terserang hama. Petani pun tak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pestisida. Walhasil, biasanya mulai bulan Juli, jumlah tonase hasil panen cenderung melonjak tinggi. Setelah menunggu dan merawat bawang merah selama 60 hari, inilah saat yang ditunggu para petani, masa panen. Namun berbeda dengan tanaman lain yang selepas panen langsung bisa mereka jual. Arti panen bagi petani bawang merah adalah semacam perpanjangan waktu dari lomba bernama kesabaran. Tepat hari ke-60, bawang merah yang sudah siap panen akan dicabut dari tanah. Namun setelah itu, bawang merah itu belumlah siap untuk dijual atau diolah secara langsung. Bawang merah yang sudah dicabut tadi harus dijemur di lahan panen hingga kering. Bukan 1 atau 2 hari, namun petani harus sabar menanti 7 hingga 8 hari agar bawang mereka laik jual. Dalam proses penantian itu, para petani dengan rutin membolak-balikan bawang merah hasil panen tersebut agar kering merata.
Menginjak hari ke-9, barulah hasil panen tersebut diikat dan diangkut ke rumah. Sampai di rumah, bawang merah yang sudah diikat tersebut harus diproses lagi. Tangan terampil belasan ibu-ibu petani warga Watu Wungku pun kembali beraksi. Mengenakan sarung tangan atau dengan tangan telanjang, ibu-ibu ini bertugas memastikan bahwa bawang merah yang ada di hadapan mereka berubah dari buruk rupa menjadi bawang merah yang aduhai. Tanah yang masih menempel di tubuh bawang merah pun dibersihkan, kulit yang mengelupas pun diluruhkan. Kesemuanya agar bawang merah tampil menawan dan menarik hati pembeli. Selama masa mulai cabut panen, menjemur, pengikatan, hingga pembersihan inilah para petani tak berhenti merapal doa agar bawang merah hasil sawah mereka mendapat harga yang bagus. Karena tak jarang menjelang masa panen, para petani sumringah karena mendapatkan info harga bawang merah sedang tinggi. Namun sekitar 2 minggu lagi saat bawang merah mereka siap dipasarkan, harga sudah berubah. Bawang merah yang terjejal rapi dalam karung plastik merah menambah semarak warna merahnya. Berkarung-karung bawang merah ini pun dipindahkan ke bak mobil pickup oleh para kuli panggul. Setelah semua tertata rapi, bawang merah pun menemui para pembeli. Di Pasar Bawang Dringu yang merupakan pasar induk bagi bawang merah seantero Probolinggo nampak sibuk. Setiap pagi jelang pukul 8, ratusan bahkan ribuan petani dari seluruh wilayah Probolinggo mulai memenuhi Pasar Bawang Dringu dengan berbagai macam jenis dan kualitas bawang merah. Perputaran bawang di pasar khusus bawang merah ini mencapai 100 hingga 120 ton per hari. Perputaran uangnya pun tak main-main, mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah per harinya. Pasar ini pun padat karya. Tercatat lebih dari 500 orang yang bekerja di pasar yang memperjualbelikan bawang merah lokal Probolinggo ini, mulai dari buruh angkat, penyortir bawang, dan lain sebagainya. Dari pasar inilah, Probolinggo tidak hanya memenuhi kebutuhan bawang merah bagi kabupaten dan kota Probolinggo, namun juga mampu menyuplai daerah lain. Namun di pasar bawang ini pun potongan untuk para petani atau disebut plasi dinilai Bupati Probolinggo terlalu tinggi. Yang ketiga, ini adalah bagaimana nanti ke depan ini terkait dengan kebijakan-kebijakan kita. Bagaimana kita memberikan kebijakan kepada sebagai bentuk dukungan kita, pemerintah kabupaten, terhadap keberlangsungan petani. Ini banyak sekali, jadi terutama salah satunya adalah plasi. Jadi keprihatinan kita terkait plasi bawang di Kabupaten Probolinggo ini adalah merupakan salah satu yang tertinggi. Bayangkan saja plasi kita itu sekitar 32 kilo per 2 kintal, artinya sekitar 16. Jadi ada pemberlakuan plasi yang mana pada saat petani menjual kepada pedagang, karena Kabupaten Probolinggo ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki pasar bawang. Kita punya pasar bawang khusus yang memang mungkin daerah lain tidak punya, bahkan Brebes mungkin ya, tapi Probolinggo punya. Nah, di sini ada berlaku hukum plasi yang dimana petani harus merelakan 16 kilo terpotong untuk 1 kintalnya. Nah, ini nanti akan kita buat kebijakan atau perda, atau insya Allah sementara ini kita berlakukan untuk keputusan Bupati ya, bahwa pemberlakuan plasi ini akan kita tekan agar meringankan para petani. Di daerah lain itu sekitar 5-7% tetapi di Kabupaten Probolinggo semoga nanti kita bisa menyentuh paling tidak di awal itu sekitar 10%. Salah satu yang memanfaatkan langsung bawang merah segar dari Pasar Bawang Dringu adalah Resto Ayam Bakar yang mempunyai 2 cabang di Dringu dan di kawasan Bromo. Bawang merah segar yang mereka beli dari Pasar Bawang Dringu ini digunakan untuk 2 olahan. Yang pertama sebagai salah satu bumbu utama pengolahan ayam bakarnya, dan yang kedua sebagai garnish atau pemanis menu utama mereka. Dalam sebulan, resto ini rutin memborong 100 hingga 150 kg bawang merah segar langsung dari Pasar Bawang Dringu.
Hal ini dilakukan selain memang kualitas bawang merah Probolinggo sangat mumpuni, juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani bawang merah Probolinggo. Karena bawang merah Probolinggo itu ya selain ukurannya besar, aromanya kuat, umbinya yang tebal, dan intinya paling bagus itu bawang Probolinggo itu rasanya yang agak pedas gitu. Pada intinya bawang merah itu kan sebagai penambah rasa dan penyedap alami. Basic dasar untuk bumbu itu pasti setiap olahan pasti ada bawang merah. Dan bawang goreng sendiri kita gunakan untuk sebagai garnish atau topping di ayam bakar bawang kita sebagai penambah cita rasa. Tanaman bawang merah dengan benihnya yang bernama biru lancor ini menjadi pemutar roda kehidupan perekonomian warga Desa Watuwungku, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. 90% warga desa ini bergelut dengan tanaman bawang merah. Namun tidak semuanya petani dan bergelut dengan panasnya terik matahari di sawah. Seperti Bu Tinggi, panggilan warga Desa Watuwungku untuk ibu kepala desanya yang bernama asli Listiawati. Semenjak 3 tahun lalu, Bu Tinggi memulai UMKM pengolahan bawang merah, yaitu bawang goreng. Namun sayang, pada saat memulai bisnis bawang merah ini, Bu Tinggi hanya mampu memproduksi 2 hingga 300 kg saja setiap harinya. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya tetap sama. Area penjualannya pun masih di sekitar Desa Watuwungku dan sekitarnya. Semenjak dibina oleh Bank Indonesia Malang, kelompok tani Harapan Jaya 1 ini mulai bertransformasi. Berbagai pelatihan yang diberikan Bank Indonesia Malang secara nyata mampu meningkatkan kemampuan para anggota Poktan yang berdiri sejak tahun 80-an ini. Ibarat pedang yang makin tajam karena sering diasah. Salah satu pelatihan yang klop dengan kebutuhan Bu Tinggi adalah digital marketing. Tidak hanya terkait pemasaran, Bu Tinggi sendiri yang merupakan anggota Poktan Harapan Jaya 1 juga mendapat pelatihan dari Bank Indonesia Malang terkait cara pengolahan bawang merah agar kualitasnya meningkat dan dapat bersaing dengan produsen bawang goreng lainnya. Bermodal pelatihan tentang pengolahan produk bawang goreng dipadukan dengan kemampuan digital marketing kelompok tani Harapan Jaya 1, kini UMKM bawang goreng milik Bu Tinggi mulai menunjukkan tajinya. Dari yang perharinya hanya mampu memproduksi 1 hingga 2 kuintal saja, kini produksinya mencapai 900 kg hingga 1 ton per hari. Dengan naiknya kapasitas produksi ini, otomatis makin banyak pula jumlah warga desa yang ketiban rezeki turut bekerja di pengolahan bawang merah goreng milik Bu Tinggi. Bank Indonesia berperan besar dalam perkembangan UMKM di Kabupaten Probolinggo, khususnya olahan bawang merah. Kabupaten Probolinggo sebagai daerah penghasil atau produsen bawang merah di Indonesia banyak dibutuhkan oleh daerah lain dan juga memberi peran yang besar dan yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo. Terima kasih kepada Bank Indonesia sudah membantu menekan laju inflasi komoditas bawang merah. Juga sudah memfasilitasi pemerintah daerah lain melakukan kerjasama antar daerah dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo, kerjasama di bidang bawang merah. Kemudian juga terima kasih sudah membantu memberikan bimbingan, pelatihan bagi UMKM olahan bawang merah, sehingga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 850 orang dari 52 kelompok UMKM olahan bawang merah.
Untuk buruh kupasnya saja dengan jumlah bahan baku 1000 kilo atau 1 ton bawang merah yang didapat dari petani bawang lokal, Bu Tinggi harus mempekerjakan lebih dari 100 warga Watuwungku yang mayoritas ibu-ibu untuk mengupas bawang merah tersebut dari pagi hingga petang. Saat sore tiba, hasil kupasan bawang pun diserahkan kembali ke Bu Tinggi, dilanjutkan dengan produksi bawang. Untuk produksi bawang goreng sendiri, Bu Tinggi mempekerjakan 12 orang yang terbagi dalam 2 shift pagi dan malam. Kami datang saat shift malam mulai bekerja setelah lepas sholat maghrib. Bawang kupasan tadi sebelum mulai diproses langsung dicuci menggunakan air mengalir. 2 pekerja ini memastikan bahwa bawang yang akan diproduksi benar-benar bersih dari sisa kulit, debu, dan lainnya. Usai dicuci, bawang merah yang telah bersih tersebut masuk ke dalam alat pencacah manual. 2 karyawan bertugas untuk mencacah bawang. Dengan sabar, berkeranjang bawang berwarna merah mengkilat ini masuk ke alat pencacah sederhana. Setelah tercacah, bawang merah segar ini langsung dibawa ke belakang ke tempat selanjutnya, penggorengan. Di dapur berukuran 10 x 3 meter, terjajar rapi 9 kompor besar lengkap dengan wajan penggorengan yang tak kalah besar. Begitu minyak goreng panas, bawang goreng hasil cacahan tersebut dimasukkan dalam wajan. Aroma wangi bawang goreng memasuki indera penciuman. Untuk 1 ton bawang merah, proses penggorengan ini memakan waktu semalaman. Terhitung dari jam 7 malam dan baru berhenti pada jam 7 pagi keesokan harinya. 100 gas melon LPG pun dipersiapkan setiap harinya agar kompor tak sampai kehabisan gas saat tengah malam. Bawang goreng yang telah matang dengan aroma menggiurkan ini segera dimasukkan ke dalam mesin pemutar kecepatan tinggi. Spinner, begitu para pekerja di sini menyebutnya. Keranjang demi keranjang berisi bawang goreng masuk dan diputar hingga keluar minyak sisa yang sebelumnya menempel di bawang goreng. Melalui proses ini, bawang goreng yang dihasilkan akan lebih renyah dan lebih tahan lama. Berubahnya ya sekarang sudah lebih bagus, kita sudah karena kerjasama dengan dari BI. Oh gitu ya. Ya. Terus sekarang sampai berapa per hari? Per hari itu sudah hampir 1 ton. 1 ton Ya. ya? Kalau dulu marketingnya gimana Mi? Kalau yang dulu? Kalau dulu itu cuman orang itu ngambilnya itu cuma 2 kintal, 3 kintal gitu. Masuknya ke sini lah. Tetapi kalau sudah sekarang, sudah hampir 1,5 ton, 1 ton gitu. Itu gimana? Cara marketingnya sekarang gimana nih? Kalau cara marketingnya itu saya serahkan ke Pak David. Oh gitu ya? Gitu. Kalau ngirim-ngirim sampai kemana aja biasanya? Kalau mengirimnya itu ke Kalimantan, ke Papua gitu. Terus ke mana itu? Ke Bali. Proses selanjutnya, bawang yang sudah siap untuk dijual mulai dimasukkan dalam kemasan. Proses ini dimulai dari penimbangan. Bawang goreng yang sudah siap jual pun ditimbang sesuai dengan kemasannya. Ada yang kemasan kecil dan besar. Seusai dikemas, pihak kelompok tani akan mulai menawarkannya kepada para pembeli. Ada 2 cara yang digunakan oleh kelompok tani Harapan Jaya 1 ini. Pertama, secara manual, dan yang kedua melalui digital marketing. Meski berada di desa, namun para anggota kelompok tani ini melek teknologi. Dengan bimbingan dari Bank Indonesia Malang, Poktan ini bisa bergerak bersama zaman untuk mulai mencari ceruk pasar bawang goreng melalui media sosial. Bagi Bank Indonesia Malang, kelompok tani Harapan Jaya 1 ini memang disiapkan untuk menghadapi perubahan zaman. Dimulai dari korporatisasi, Bank Indonesia Malang menggembleng para kelompok tani dan UMKM binaannya agar mempunyai kelembagaan yang kuat. Karena dari kelembagaan yang kuat inilah para pelanggan melihat bagaimana legalitas dan kredibilitas mereka sebagai sebuah entitas bisnis.
Termasuk di dalamnya terkait manajemen usaha pertanian dan regenerasi petani sebagai pelaku utama. Juga dari sisi teknis seperti pembukuan dan pencatatan keuangan. Dan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas. Bu, bagaimana strategi pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia, misalnya tentang korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan peningkatan akses pada pembiayaan? Ya, terima kasih ya. Itu ada memang 3 poin itu yang paling utama, ya, korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan juga akses pembiayaan. Kalau korporatisasi kita bicara agar UMKM ataupun juga petani ini bisa secara kelembagaan tuh kuat gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi pelatihan yang kita lakukan itu umumnya terkait dengan kelembagaan itu sendiri, yaitu manajemen usaha pertanian, kemudian juga bagaimana regenerasi petaninya gitu ya selaku pelaku utama. Kemudian yang berikutnya juga hal-hal teknis seperti pembukuan, kemudian pencatatan keuangan, itu terkait korporatisasi. Kemudian yang kedua peningkatan kapasitas, tentunya bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah itu ada 2 sebenarnya. Dari lahan pertaniannya itu sendiri supaya bisa berkelanjutan untuk terus ya berproduksi gitu ya, semakin baik lagi. Ada juga dari sisi nilai tambah dari nilai produknya itu sendiri. Jadi nilai produk dari tentunya kalau ini kan ada bawang merah ya, bawang merah itu bagaimana bisa berdaya jual yang lebih tinggi lagi, produktivitasnya lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga terkait dengan akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini tentunya ini ya bagaimana bisa mendapatkan tambahan ya untuk berproduksi lebih luas ya, dan juga kontinu juga. Di situ ada bantuan ataupun juga kerjasama dengan pihak yang memiliki dana, yaitu perbankan terutama. Tentunya ada business matching ya. Setelah tadi kelembagaannya dikuatkan di bagian pertama di korporatisasi, brandnya diperkuat dan tentunya akan menambah keyakinan perbankan untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada petani. Sejarah bangsa ini mencatat bahwa saat terjadi krisis moneter yang mendera bangsa ini pada tahun 1998 serta saat COVID-19 yang baru saja lewat, UMKM membuktikan ketangguhannya. Meski disebut sebagai usaha mikro dan kecil, namun mereka terbukti sebagai kecil-kecil cabai rawit. Pemerintah Kabupaten Probolinggo pun sefaham dan mengapresiasi peranan Bank Indonesia yang terus istiqomah membina dan mendukung kelompok tani dan UMKM yang ada di seantero Probolinggo. Sinergitas antara Bank Indonesia, Pemkab Probolinggo, serta para pelaku usaha di bidang pertanian diharapkan menjadi solusi jitu perekonomian Kabupaten Probolinggo. Kami mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sangat luar biasa. Terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara inklusif yang berbasis kerakyatan ya, terus kemudian berbasis pertumbuhan perekonomian umat terutama. Nah, ini memang tepat. Di satu sisi bicara tentang UMKM, ini basisnya adalah masyarakat, terutama masyarakat di desa dan bawah. Ini perlu karena besar harapan kami apa yang dilakukan BI ini terus istiqomah dalam rangka UMKM naik kelas. Di kantor Poktan Harapan Jaya 1, nampak istri David, sang ketua Poktan, menghadap gawai dan memasarkan bawang goreng milik Bu Tinggi di media sosial. Dari kegiatan inilah, bawang goreng buatan Desa Watuwungku yang berada 125 km dari kota Surabaya terkirim tidak hanya ke kota-kota yang ada di Pulau Jawa, namun menjelajah hingga Bali, Kalimantan, bahkan Papua. Dari pojok desa yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, perekonomian merekah dari pertanian bawang merah yang dijaga sebagai marwah. Dari tanaman menjadi pendongkrak perekonomian. Pihak Pemkab Probolinggo pun berharap benih wirausaha yang disemai dari Desa Watuwungku bisa menjadi pemantik solutif bagi beberapa permasalahan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Probolinggo, terutama dalam bidang perekonomian. Kami yakin kalau ini terkombin, terkolaborasi dengan baik, yakin minimal paling tidak apa yang dilakukan BI di Kabupaten Probolinggo ini mampu betul-betul mensejahterakan masyarakat. Karena jangan lupa Probolinggo ini, mohon maaf nih, sampai saat ini data BPS kita kemarin masih yang termiskin keempat di Jawa Timur ya.
stunting kita juga tinggi, terus angka kematian ibu bayi juga tinggi, pendidikan kita juga masih harus betul-betul kita bangun mindsetnya agar lebih baik. Nah, ini akan menjadi mata rantai yang betul-betul bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Jadi dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bank Indonesia. Mantap lah. Kelompok Tani Harapan Jaya 1 pun terus berinovasi untuk mensejahterakan anggotanya. Jaring bawang merah yang mencapai luasan 2 hektar dari Bank Indonesia Malang nampaknya harus segera di-upgrade. Dengan jumlah anggota Poktan yang mencapai 65 orang dengan luasan sawah bawang merah puluhan hektar, jelas tak bisa memenuhi kebutuhan itu. Belum lagi kebutuhan lampu LED agar lebih pamungkas menangkal hama harus segera direalisasikan. Kalau pengembangan bisnisnya kita ada penambahan jaring lagi, Mas. Karena untuk sementara ini untuk kebutuhan jaring masih jauh, Mas, kekurangan kita gitu. Berapa itu Pak kira-kira kalau dihitung? Kalau kelompok kami kan ada 65 hektar, Mas ya. Sedangkan jaring yang kita miliki cuma ada 4 hektar gitu, Mas. Jadi amat sangat kurang, Mas ya. Gitu ya, itu hanya untuk anggota saja. Iya, tidak bisa keluar anggota. Karena nutupin itu belum cukup ya. Kalau lainnya Pak, selain jaring apa Pak? Yang kita rencananya kita akan menambah alsintan juga, Mas. Karena kita cuma ada 2 alat alsintan, yaitu kultivator. Rencana kita mau menambah itu juga. Kantor perwakilan Bank Indonesia Malang pun mempunyai pandangan yang sama dengan Poktan Harapan Jaya 1. Ya, karena biaya ini cukup besar ya modal untuk produksinya. Nah, kemudian dukungan lainnya apa saja, Bu? Karena kalau kita lihat di sekitar sini kan kita jumpai ya, ada hamparan jaring kelambu. Apakah itu juga dukungan dari Bank Indonesia atau apa yang lain, Bu? Ya, tentunya berbagai sarana ya. Sarana itu yang paling pertama. Jadi yang pertama ada gudang organik untuk pengasapan itu ya, supaya sebenarnya bibitnya lebih baik lagi dan berdaya tahan. Itu juga sebenarnya umum dilakukan, cuman kita bantu, jadi udah dibantu tuh sebenarnya dari 2015 ya kalau nggak salah ya, 2015, dan gudang itu di 2017. Kemudian ada lagi jaring kelambu ya. Jaring kelambu ini upayanya untuk menahan dari hama ya, yang ada ya, mungkin kita lihat ya, ini banyak ya, tahun lalu yang paling baru tuh sampai 2 hektar kita bantu jaring kelambu ini, dan insya Allah nanti tahun ini kita akan berikan lagi karena sangat bermanfaat gitu dan bisa saling dipakai gitu ya oleh kelompok tani. Yang cukup membanggakan, kelompok Tani Harapan Jaya 1 ini tidak melulu hanya memikirkan kesejahteraan anggotanya saja. Hasil dari penyewaan alat produksi tani yang kini mencapai puluhan juta juga dikembalikan kepada bumi tempat mereka mengabdi, Desa Watuwungku. Oke, kalau uangnya sudah puluhan juta, Mas. Untuk uangnya kita pergunakan untuk pengembangan usaha, terus untuk kegiatan sosial juga, Mas, dan untuk pembersihan saluran irigasi dan juga jalan usaha tani, Mas.